Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faris dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan bahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Apa saja yang akan dibahas? Mari kita simak ya. Yang pertama, ya bisa dilihat ada yang namanya aset ya, atau harta, bisa juga disebut harta yang dimiliki perusahaannya. Bisa aset adalah harta yang dimiliki perusahaan, dan hak atas harta tersebut disebut hak atas kekayaan atau equity. Hubungan antara antara harta dan hak atas kekayaan dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Lihat. Harta atau aset sama dengan harta atas kekayaan, equity. Secara teori, hak atas kekayaan terbagi menjadi dua berdasarkan asal-usulnya, yaitu hak yang berasal dari kreditur, ya, artinya berasal dari kredit ya, yang hak berasal dari pemilik perusahaan. Nah, hak ini terbagi menjadi dua ternyata ya, atau harta dibagi menjadi dua. Yang pertama hak yang dari mana? Dari hutang atau kreditur ya, hutang bank atau biasanya, atau hutang kepada lembaga investasi. Yang kedua adalah hak yang berasal dari milik perusahaan sepenuhnya, modal perusahaan. Ya, hak dari kreditur atau kekayaan dimiliki perusahaan merupakan hutang perusahaan, lihat ya, hutang. Sedangkan hak dari pemilik itu sendiri disebut sebagai modal. Maka persamaan akuntansi dapat teruskan sebagai berikut. Nah, ini dia. Harta sama dengan utang plus modal, atau modal sama dengan harta dikurangi hutang. Gitu ya. Jadi ada dua nih. Ya, hak atas kekayaan itu dibagi jadi dua kan tadi, hak atas kekayaan. Ini kekayaan dari kreditur, kekayaan dari modal pribadi intinya. Jadi seperti itu. Kreditur apa? Yaitu utang yang dari kreditur. Sementara yang modal pribadi ya disebut dengan modal untuk milik perusahaan. Oke, harta. Hal-hal berikut yang termasuk dalam golongan harta apa aja sih sebenarnya? Nah ini dia. Ya, yang termasuk dalam golongan harta itu ada pertama ada kas. Apa itu kas? Ya. Kas itu tempat keluar masuknya uang. Jadi ketika uang masuk, maka masuk ke akun kas. Oke, maka kasnya bertambah. Ketika uangnya keluar, maka ngambilnya juga dari kas. Gitu ya. Ada juga yang termasuk harta itu perlengkapan. Apa sih perlengkapan? Perlengkapan itu barang habis pakai. Artinya barang habis pakai ini ketika dipakai, ya wujudnya atau fisiknya akan habis. Seperti itu. Yang ketiga ada peralatan. Peralatan adalah barang yang tidak habis pakai. Artinya ketika barang ini dipakai, maka fisik atau wujudnya itu tidak akan habis. Akan tetapi nilainya berkurang. Itu untuk peralatan ya. Contoh, misalkan mobil. Di tahun 2020 harga sebuah mobil itu bisa 200 juta. Tapi nanti di tahun 2025 mobil tersebut tidak berharga 200 juta. Artinya ada pengurangan nilai. Mungkin bisa jadi cuma 150 atau 130 juta. Itu ada pengurangan nilai. Itulah peralatan. Adapun piutang adalah hak atas utang perusahaan kita ya. Artinya gini. Piutang itu lawan kata dari utang. Kalau utang kita yang berutang, tapi kalau piutang kita yang memberi utang kepada orang. Gitu ya. Jadi piutang ini adalah lawan kata dari utang. Adapun juga akumulasi penyusutan peralatan, ya, yaitu tadi pengurangan penilaian atau pengurangan nilai peralatan tersebut. Adapun yang kita bahas dengan modal, ya, ada beberapa hal yang mempengaruhi modal di persamaan dasar loh ya, di persamaan dasar. Karena setelah di persamaan dasar, hukum ini kurang berlaku. Apa saja yang ada 3 hal. Pertama pendapatan, yang kedua beban, yang ketiga privy. Pendapatan sudah jelas, yakni yang didapat oleh si perusahaan. Ya, berupa uang biasanya. Gitu ya. Jika bertambah, ya, jika pendapatan perusahaan tersebut bertambah, maka akan menambahkan akun modal. Namun jika pendapatan tersebut berkurang, maka akan mengurangi akun modal. Oke.
Yang kedua ada beban. Beban itu apa sih? Nah, beban itu yang biasanya sesuatu yang wajib dibayarkan oleh si perusahaan. Upah lah, listrik lah, kalau dia memasang iklan, iklan lah, internet kalau dia pasang internet. Seperti itu ya. Atau apa, beban perawatan biasanya, perawatan mesin seperti apa. Nah, itu masuk ke dalam beban. Kalau bebannya bertambah ya. Contoh misalkan kamu punya beban gaji 2 juta, ternyata ada tambahan. Ya, ini beban gaji freelance sebesar 1,5 juta, berarti kan bertambah tuh bebannya dari 2 juta menjadi ditambah 1,5 juta menjadi 3,5 juta. Nah, kalau beban itu bertambah, maka sifatnya adalah mengurangi akun modal. Ya, kalau bebannya tersebut berkurang, ya akibat mungkin diskon atau di segala macamnya, maka sifatnya akan menambah modal. Oke. Begitupun ada yang ketiga, yakni privé. Privé ini pengambilan untuk keperluan pribadi sebenarnya. Ya, jadi si pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Untuk apa? Ya contoh misalkan dia butuh untuk berobat atau keperluan genting lainnya. Ya. Nah, jika privé ya atau pengambilan untuk pribadi itu bertambah, maka sifatnya mengurangi akun modal. Ya, ketika dia berkurang, maka sifatnya menambah akun modal, seperti itu. Adapun ya persamaan di dalam bentuk tabel, nah akan jatuhnya seperti ini. Bisa kita lihat ya. Kenapa dua sisi ini saya lain ya warnanya? Dua sisi di sini lain. Ya karena tadi untuk 5 yang orange ini itu termasuk ke dalam harta. 5 yang orange ini yakni kas, perlengkapan peralatan piutang dan akumulasi penyusutan peralatan. Atau bisa kita katakan bahwa ini adalah harta, yakni sisi sebelah kiri. Sama dengannya di sini tengah-tengah. Sama dengan utang ditambah modal, itu sisi sebelah kanan. Ya. Jadi seperti itu membedakannya ya. Gitu. Jadi harus harus bikin sekat biar membedakan antara sisi kiri dengan sisi kanan. Nah, kita ambil satu contoh aja. Nah, perusahaan Abadi lihat mendapatkan pembayaran hasil kinerjanya pada tanggal 3 Agustus sebesar 3 juta rupiah. Nah, yang kita bisa identifikasi dari sini adalah perusahaan Abadi mendapatkan bayaran hasil kinerja. Artinya perusahaan Abadi mendapatkan pendapatan. Artinya pendapatan dia bertambah. Kalau kita melihat dari hasil tadi, ya maka dari yang kriteria yang 3 hal tadi, maka ketika pendapatan bertambah akan menambah modal. Gitu ya, akan menambah modal. Nah, itu di sisi sebelah kanan, lihat. Di sisi sebelah kanan akan menambah akun modal. Nah, sementara, ini yang tadi saya lupa bahas ya. Di akuntansi, dalam akuntansi menganut sistem balance. Menganut sistem balancing, yakni di mana ketika sisi kanan bertambah, maka sisi kirinya juga harus bertambah. Gimana sih cara nambahinnya? Kita nggak main asal tambah. Lihat, kalau ada pendapatan di sini, ya berarti ada uang masuk. Artinya kalau ada uang masuk berarti uangnya masuk ke dalam kas. Makanya kasnya juga bertambah sebesar 3 juta rupiah. Gitu ya. Jadi ketika modal bertambah atas pendapatan tadi, maka kasnya juga bertambah karena ada uang masuk sebesar 3 juta rupiah. Seperti itu. Ya. Jadi sekian dulu penjelasan saya mengenai persamaan dasar akuntansi. Kalau ada yang kurang jelas silahkan kalian tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.